Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang jenis toharo yang disebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Jenis toharo yang pertama, di dalam ayat tadi Allah tidak menyebut nama dari toharo itu. Pensyariatan toharo pada ayat tadi, jenis yang pertama disebut dengan beberapa aktivitas, beberapa kegiatan atau gerakan yang kemudian oleh para ahli fikih berdasarkan riwayat-riwayat hadis disebut sebagai ibadah wudhu. Dan yang disebut pada ayat ini kemudian disebut sebagai rukunnya wudhu. Rukunnya wudhu itu berarti sesuatu yang harus ada ketika seseorang itu melakukan wudhu. Apa saja yang disebut pada ayat tadi yang kemudian oleh para ahli fikih disebut sebagai wudhu? Yang pertama yaitu faksilu wujuhakum. Maka hendaklah kamu membasuh wajahmu. Ya, wajah atau muka. Yang pertama. Yang kedua, wa aidiyakum ilal marafiq. Hendaklah engkau membasuh kedua tanganmu sampai siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Dan hendaknya engkau mengusap kepala. Dan yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan hendaknya engkau membasuh kedua kakimu hingga mata kaki. Nah, ini toharo yang pertama yang kemudian disebut sebagai toharo wudhu. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lantas bagaimana kaifiyah berwudhu menurut faham Muhammadiyah? Disebut di dalam kitab HBT misalkan. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan air untuk berwudhu. Air yang disiapkan jumlahnya tidak harus banyak. Tapi yang penting air itu cukup untuk membasahi semua anggota wudhu. Jadi berwudhu tidak harus menggunakan air minimal 2 kula. Boleh kita berwudhu dengan menggunakan air kurang dari 2 kula. Mengapa? Dulu Rasulullah SAW pernah berwudhu dengan air yang hanya sedikit. Ya, kurang dari 2 kula, ada yang menyebut nggak sampai 1 liter, sedikit. Tapi kalau ya airnya melimpah, airnya banyak, ya bolehlah kita berwudhu dengan air yang lebih. Tapi yang sekarang kita dianjurkan untuk hemat air. Ya, jadi jangan boros terhadap air. Kadang kita kalau berwudhu, kalau airnya tidak banyak, tidak, ini kan kurang mantap, sehingga kadang kita boros dalam air. Padahal boros itu tidak baik gitu. Jadi cukup, jadi tidak perlu boros-boros dalam penggunaan air wudhu. Ya sekarang banyak air, nanti kalau satu saat air itu krisis, apalagi sekarang itu krisis air bersih yunanya. Kita kekeringan, nggak ada air, nanti bingung. Biasanya wudhunya pakai air banyak, ini kok sedikit jadinya, terus wah gimana wudhunya kan gitu, nanti ribut. Padahal nggak harus banyak, yang penting cukup untuk membasahi anggota wudhu kita. Sarana untuk mempersiapkan air wudhu hendaknya disiapkan. Yang pertama yaitu bejana atau ember, atau ada juga padasan. Mungkin di desa-desa masih ada yang menggunakan padasan. Nggak tahu di Moyudan ini masih ada nggak yang berwudhunya menggunakan padasan. Kemudian pakai keran, nah ini yang sudah modern, pakai air pakai keran ya. Jadi keran tinggal diputer, airnya keluar. Nah, kemudian dipakai untuk berwudhu. Atau biasanya ada yang pakai apa itu? Ceret ya.
gayung atau ceret itu dituangkan untuk digunakan untuk berwudu. Dan yang kedua yaitu setelah kita menyiapkan air dan juga menyiapkan media untuk bertoharoh tadi, kemudian kita buka anggota-anggota wudhu dari kain atau baju dan celana yang dikenakan. Yang dibuka itu Bapak Ibu anggota wudhunya, bukan seluruh badannya. Anggota wudhu aja, mana anggota wudhu yang mau kita basuh itu yang kita buka. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu ada catatan bagi kaum ibu, ya kaum wanita khususnya. Satu, hendaknya memakai pakaian yang tidak terlalu ketat, khususnya di tangan ini. Ibu kalau pakai baju kebaya itu kan ketat jadinya, sehingga sulit dibuka. Akibatnya ada bagian anggota wudhu di tangan itu yang nanti karena tidak dibuka kainnya, bajunya, lengannya itu, sehingga kemudian nggak terbasuh. Karena kalau dibasuh eman-eman nanti bajunya basah. Kadang hanya separuh, jadi hanya sampai pada separuh lengan. Padahal harusnya sampai pada siku. Kalau bajunya terlalu ketat nggak bisa dinaikkan. Nah, kemudian yang terjadi yang dibasuh hanya yang terbuka, padahal yang terbuka hanya sebagian dari lengannya. Nanti wudhunya menjadi tidak sempurna, bahkan bisa tidak sah. Yang kedua, hendaknya ibu-ibu berwudhu di tempat yang tertutup agar auratnya yang telah dibuka tidak terlihat oleh orang lain. Di sini maksudnya oleh laki-laki gitu. Kalau di tempat umum kan banyak orang, nanti terlihat. Karena kalau auratnya terlihat kan dosa. Sehingga harus berwudhu di tempat yang tertutup. Bagaimana kalau tempat itu tidak ada wudhu khusus untuk wanita yang tertutup? Nah, ini jadi problem. Nah, karena itu masjid-masjid selayaknya menyediakan tempat berwudhu bagi kaum wanita secara sendiri yang tertutup. Nah, ibu-ibu boleh protes kepada bapak-bapak ketua takmir kalau di masjidnya tidak ada tempat wudhu khusus wanita. Protes saja ibu-ibu, nanti kalau auratnya terbuka yang menanggung dosa Pak Ketua Takmir karena nggak disediakan tempat berwudhu secara khusus untuk wanita. Jadi hendaknya masjid menyediakan itu. Nah, setelah semuanya siap, kita mulai dengan berwudhu, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus berniat untuk berwudhu semata-mata karena Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam berwudhu kita menurut paham Muhammadiyah, ketika kita mau berwudhu tidak perlu dengan mengucapkan niat, melafalkan niat. Nawaitul wudu'a li robail hadasil ashuri fardhulillahi ta'ala. Tidak perlu, bukan itu yang diucapkan. Niat itu kehendak, al-qasdu, keinginan, fi qalbi, yang ada di dalam hati. Jadi niat itu pekerjaan hati. Sedangkan lisan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, kullu amrin dibalil la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim akta. Kullu amrin dibalin, segala perkara atau semua amalan yang berguna, la yubda'u fihi, yang tidak diawali atau tidak dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, akta, maka terputus, tertolak pahalanya atau nilainya. Secara khusus bahkan Rasulullah SAW menyampaikan peringatannya kepada kita bahwasanya membaca bismillah itu menjadi syarat sahnya wudhu. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia memulai berwudhu.
berwudu. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian maka yang kemarin-kemarin ketika Bapak Ibu berwudu belum membaca bismillah, mari kita awali dengan baca bismillah. Karena ini kadang terlewatkan. Wudu, masuk ke tempat wudu langsung ngambil air, basuh wajah, basuh tangan, lupa bismillahnya. Karena tadi Rasulullah menyampaikan, ya, tidak ada wudu bagi orang yang di dalam wudunya tidak mengawali dengan membaca bismillah. La wudu'a liman lam yadkuris Allah. Kemudian yang keempat, membasuh kedua telapak tangan dengan mensela-sela jari-jarinya sebanyak 3 kali dengan urutan mendahulukan atau membasuh yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali secara sempurna, kemudian baru telapak tangan yang kiri secara sempurna. Jadi yang dibasuh telapak tangan, bukan tangannya, telapak tangan. Mengapa telapak tangan dibasuh? Karena telapak tangan ini nanti mau digunakan untuk mengambil air, untuk membasuh gerakan-gerakan berikutnya. Jadi waksil kaffaika salasan, dan basuhlah telapak tanganmu, ya kafai, bukan yadai, tapi kafai, yaitu ke telapak tangan sebanyak tiga kali. 3 kalinya tadi tangan kanan dahulu, telapak tangan dahulu, telapak tangan kanan dahulu sampai sempurna, baru kemudian yang kiri. Jangan kayak orang baris, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi selesaikan kanan 3 kali, kemudian baru yang kiri 3 kali. Jari-jari, ingat, sela-selanya hendaknya juga dibersihkan. Kemudian yang berikutnya, setelah membersihkan kedua telapak tangan, bersiwak atau menggosok gigi. Ini ditekankan, dianjurkan, tapi seandainya tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin membersihkan gigi, menggosok giginya, ya itu bisa dilakukan. Kemudian yang keenam yaitu berkumur-kumur. Nah, di dalam praktek berkumur-kumur ini memang agak sulit kalau kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah di dalam berkumur-kumur ini melakukannya dengan satu rangkaian, jadi satu bagian. Padahal yang dilakukan itu dua, yaitu menghisap air ke dalam hidung, kemudian sambil berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur dan sekaligus menghisap air ke dalam hidung. Ini kadang kita kalau tidak terbiasa agak sulit Bapak Ibu, ya, karena kita harus bareng ngambil air. Caranya memang ya tidak dengan kedua telapak tangan, jadi hanya dengan telapak tangan kanan aja. Telapak tangan kanan itu mengambil air, kemudian didekatkan ke mulut dan hidung, hidungnya menghirup, dan ada yang masuk ke dalam mulut untuk dikumur-kumur. Nah, setelah itu dikeluarkan hidung tadi, tangan kiri berfungsi untuk menekan hidung agar air yang ada di hidung tadi itu keluar. Tapi sekali lagi, cara ini kalau tidak terbiasa memang sulit, tapi kalau sudah terbiasa agak mudah, ya bahkan mudah ini. Kemudian yang ketujuh yaitu membasuh muka atau membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dalam membasuh muka atau wajah ini hendaknya yang perlu diperhatikan tidak hanya sekedar mengguyur wajah, tapi sekaligus dengan menggosok-gosok wajah. Jadi dibasuh. Pakai kata ghuslu, faksilu, maka basuhlah itu dibasahi kemudian digosok sampai rata. Sehingga ketika kita membasuh wajah itu akan betul-betul terbasuh semua. Nah, terkadang kita itu kalau berwudu hanya sekedar diguyur saja, tidak digosok. Nah, sudut-sudut mata hendaknya juga dibersihkan. Kemudian
Bagi bapak-bapak yang punya jenggot, itu jenggotnya juga di sela-sela. Ini di sela-sela jenggotnya sehingga bersih. Nah, dalam membasuh wajah ini dilakukan sebanyak juga tiga kali. Peringatan untuk ibu-ibu dan remaja putri yang biasanya menggunakan bedak yang cukup tebal, nah tolong ya enggak usah tebal-tebal lah, pakai bedaknya. Apalagi pakai bedak yang anti air, bedak yang tidak tertembus oleh air sehingga air wudhu tidak bisa meresap ke dalam kulit wajah. Ini nanti menyebabkan tidak sempurnanya membasuh wajah di dalam berwudhu, dan itu bisa berakibat nanti menjadi tidak sahnya wudhu. Atau kalau Rasulullah mengingatkan para sahabat itu tidak terbasuh oleh air, maka bisa terbakar oleh api neraka. Ya, jadi membasuh wajah secara sempurna dengan digosok-gosok sampai air itu meresap ke dalam pori-pori kulit wajah kita, dan sudut-sudut mata hendaknya juga dibersihkan. Kemudian yang ke-8 yaitu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Di dalam ayat tadi disebutkan wa aidiyakum ilal marafiq. Ya, hendaknya engkau membasuh tanganmu sampai ke siku-siku. Nah, di dalam membasuh kedua tangan sampai siku-siku ini sama dengan membasuh wajah tadi, hendaknya juga digosok-gosok. Ya. Jadi digosok-gosok, tidak hanya sekedar diguyur taruh di bawah kran terus diguyur begitu saja, tapi digosok-gosok sampai meresap ke dalam pori-pori kulit tangan. Kemudian jari-jari tolong itu juga diperhatikan di sela-sela. Nah, kemudian ujung-ujung kuku itu juga diperhatikan. Nah, maka dalam kaitannya dengan ini remaja putri ya jangan pakai kitek yang anti air, biar tidak sampai menahan masuknya air ke dalam pori-pori kuku tangan. Kemudian ya kalau mau pakai pewarna kuku ya pakailah yang tembus air, jangan yang kedap air. Kemudian yang pakai cincin, hendaknya dia menggerak-gerakkan cincinnya sampai terasa air itu masuk ke dalam bagian dari kulit yang ada di dalam cincin itu. Kemudian cara urut-urutannya sama dengan membasuh kedua telapak tangan tadi, yaitu dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian baru tangan kiri 3 kali. Jadi urut-urutannya itu tangan kanan dimulai dari yang kanan 3 kali sampai sempurna, kemudian ganti yang kiri secara sempurna. Dari mana memulainya? Boleh dari ujung jari naik ke siku-siku, boleh juga dari siku-siku turun ke ujung jari. Terkait dengan cara ini tidak ada penjelasan lebih detail dari Rasulullah. Yang terpenting yang dibasuh adalah kedua tangan, mulai dari ujung jari sampai siku-siku. Kemudian yang ke-9 yaitu mengusap kepala, yang pada ayat tadi disebutkan dengan kalimat famsahu biru'usikum. Maka hendaklah kamu mengusap kepalamu. Pada pembahasan tentang mengusap kepala ini Allah menggunakan kata-kata masaha, famsahu, tidak menggunakan kata ghusala, ya, faksilu. Ada perbedaan antara famsahu dengan faksilu. Kalau wajah, tangan, dan juga kaki, Allah menggunakan kata faksilu. Berarti harus dibasuh dengan air secara merata. Harus basah secara merata. Karena pakai kata faksilu, membasuh. Bahkan kata faksilu itu di ayat yang lain diartikan mandi.
Ini basah, semua dibasahi. Sehingga kalau ada yang tidak terbasuh oleh air, menjadi tidak sempurna. Tapi ketika mengusap kepala, Allah menggunakan kata masaha, famsahu, maka usaplah kepala. Mengusap itu artinya tidak harus membasahi. Yang penting diusap kepala itu. Yang diusap di sini adalah biru usikum, bukan bisu urikum. Yang diusap adalah kepala, bukan rambut. Jadi mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kebetulan di atas kepala ada rambutnya. Sehingga ketika kita mengusap kepala, maka yang terusap adalah rambutnya. Tapi sebenarnya yang diusap itu adalah kepala. Nah, karena mengusap, maka tidak harus dibasahi. Makanya kita tidak mengguyur kepala kita dengan air. Telapak tangan yang kita gunakan untuk mengusap kepala kita basahi. Kemudian telapak tangan yang basah itu kita usapkan di atas kepala kita. Nah, karena di sini mengusap kepala bukan membasuh kepala, maka ketika mengusap kepala tidak harus merata basah semua, sehingga cukup satu kali, yang penting sudah diusap. Maka di dalam riwayat disebutkan Rasulullah mengusap kepala itu hanya satu kali usapan. Kenapa? Karena tidak harus rata, yang penting terusap. Nah, persoalan mengusap kepala ini memang menjadi persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan. Bahkan sampai kemudian muncul, orang kalau berwudunya cara mengusap kepalanya itu diusap semuanya, itu cara berwudunya Muhammadiyah. Kalau orang mengusap kepala itu hanya sebagian saja, misalkan hanya satu rambut saja, itu katakan itu berwudu saudara kita yang dari Nahdien. Padahal tidak demikian. Memang ketika kita membahas masalah mengusap kepala ini, problem utamanya memang terletak pada pemahaman terhadap makna ayat biru usikum. Kata biru usikum yaitu memang mempunyai dua makna. Jadi kata-kata huruf ba di situ, biru usikum, huruf bi di situ. Huruf B di dalam kalimat tersebut memang mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama bermakna al-ilsaq, artinya menempel. Makna yang kedua bermakna az-zaidah, yaitu takkid atau penekanan. Dan makna yang ketiga yaitu at-tab'id, yaitu sebagian. Nah, karena adanya beberapa makna huruf B di dalam bahasa Arab itu, ketika kemudian difahami, digunakan untuk memahami ayat famsahu biru usikum, memahami ayat biru usikum tadi, maka muncullah kemudian tiga pendapat tadi itu. Misalkan pendapat pertama yang dipahami oleh Imam Syafi'i, yang kemudian nanti menjadi pola pemahaman dari saudara kita Syafi'iyah, termasuk dalam hal ini adalah saudara kita Nahdien, itu bermadzhab Syafi'i, maka pahamnya seperti ini. Imam Syafi'i memahami bi di situ bermakna at-ta'bid, yang artinya sebagian. Sehingga menurut pemahaman Imam Syafi'i, wamsahu biru usikum itu diartikan usaplah sebagian dari kepalamu. Mengapa? Karena dipahami seperti itu. Jadi nggak salah menurut logika bahasa ini, nggak salah karena arti huruf B di situ memang sebagian. Nah, karena dipahami usaplah sebagian dari kepalamu, sehelai rambut itu juga sebagian dari kepala. Maka sudah cukup mengusap kepala hanya dengan mengusap sehelai rambut yang tumbuh di atasnya. Karena huruf B di situ dipahami sebagian. Tapi menurut yang lain, pendapat yang lain, misalkan oleh Imam Malik yang mempunyai pemahaman bahwasanya huruf ba di situ, biru usikum di situ artinya bukan at-ta'bid tapi al-ilsaq, artinya menempel dan berkedudukan sebagai az-zaidah, penguat, takkid.
Oleh karena itu makna dari kalimat itu adalah mengusap kepala secara keseluruhan, menempelkan semua secara keseluruhan dan memperkuat. Nah, sehingga ada dua pemahaman yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian untuk menyelesaikannya? Nah, menyelesaikannya sebenarnya mudah. Ya, kita kembali kepada bagaimana Nabi mempraktekkan famsahu biru'usikum itu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim dalam sifat wudhunya Nabi, ia berkata bahwasanya Rasulullah ketika wudhu itu wabada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Beliau memulai di dalam mengusap kepala itu dengan permulaan kepalanya, yaitu bagian depan. Sehingga kemudian menjalankan keduanya. Menjalankan kedua tangannya sampai kepada tengkuknya. Nah, jadi dari depan kemudian digerakkan dua tangannya itu yang basah oleh air tadi digerakkan sampai ke dalam, sampai ke belakang, sampai ke tengkuknya, kemudian mengembalikan lagi pada tempat yang memulainya tadi. Nah, itu cara Rasulullah untuk mengusap kepala. Di hadis yang lain disebutkan summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sababataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udunai. Lalu beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jari pada kedua telinga yang luar. Serta kedua telunjuk mengusapkan pada kedua telinga yang sebelah dalam. Jadi cara untuk mengusap kepala berdasarkan pada riwayat dari Nabi SAW yaitu membasahi kedua telapak tangan, kemudian airnya dibuang sehingga telapak tangan hanya basah saja. Kemudian diusapkan pada kepala, dimulai dari kepala bagian depan, nah, atasnya dahi. Kemudian digerakkan ke belakang sehingga mengusap ke seluruh bagian kepala sampai ke bagian tengkuk. Dari tengkuk kemudian telapak tangan digerakkan kembali ke depan dan selanjutnya secara langsung kedua jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga untuk membersihkan yang di dalam. Sementara ibu jari membersihkan bagian luar dari daun telinga. Berapa kali? Cukup 1 kali. Yang ke-10 yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Seperti halnya membasuh kedua tangan, ketika membasuh kedua kaki hendaknya dengan cara digosok-gosok. Jari-jari kaki hendaknya juga di sela-sela. Hal yang perlu diperhatikan ketika membasuh kaki adalah telapak kaki dan tumit. Terkadang telapak kaki dan tumit ini memang dilupakan. Nah, sehingga yang kadang orang hanya mengguyur saja bagian depan, sementara bagian telapak kaki dan tumit itu kurang terperhatikan. Ini yang dulu pernah diingatkan oleh Rasulullah ketika ada orang berwudu, tumitnya ada yang tidak terbasuh oleh air, maka Rasul mengingatkan celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, besok akan terbakar oleh api neraka. Maka hendaknya kita perhatikan. Kemudian jari-jari kaki sela-selanya dibersihkan juga, digosok-gosok sampai rata. 3 kali dimulai dari yang kanan sampai selesai, baru kemudian yang kiri. Selesai kemudian dilanjutkan yang terakhir yaitu berdoa. Di dalam doa sesudah berwudu, Rasulullah memberikan contoh dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak perlu ada tambahan-tambahan lain. Ada yang biasanya menambahi Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minas syahidin dan seterusnya.
tidak perlu ditambahi. Loh kan doa itu baik Pak, iya baik, tapi karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah, berarti doa itu menjadi tidak baik. Maka kita ikuti saja seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang kaifiyah berwudu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibuka atau dilihat di video tentang bagaimana cara berwudu menurut paham Muhammadiyah. Ini jenis toharo yang pertama, yaitu berwudu.